Mbak. Iya, selamat pagi. Mari masuk Mbak. Ya, Ya, terima kasih. silakan duduk. Makasih Pak. Iya. Oke. Maaf, ini dengan siapa? Iya, perkenalkan nama saya Dia. Saya yang tempo hari 2 hari yang lalu saya udah nggak sama Pak. Oh, Mbak Dia ya, yang Iya. kemarin sudah WA saya dan membuat janji untuk bertemu hari ini. Betul Bapak ya. Oh, oke. Oh iya, mungkin kursinya agak dimajuin aja Mbak dikit biar enak nanti kalau mau ngobrol. Udah nyaman? Oke. Oke Mbak Dia, gimana ini kabarnya? Kok sepertinya Mbak Dia ini ada yang disampaikan sepertinya ya? Ya, alhamdulillahnya terlihat baik-baik saja ya Pak. Alhamdulillah. Ini Pak kabarnya. Alhamdulillah, syukur kalau Mbak merasa baik-baik saja. Ya. Ya, tapi tumben sekali sih ini Mbak Dia yang belum pernah menemui saya, kok ini tiba-tiba menemui saya gitu. Ini ada apa ini? Sejujurnya ya Bapak, saya tuh merasa agak nggak baik-baik aja sih sebenarnya saat saya kerja di kantor ini. Gitu. Nggak baik-baik saja, mungkin bisa disampaikan maksudnya itu bagaimana ya? Mbak ya? Saya merasa kalau saya ya sebagai karyawan di sini tuh kayak bermasalah gitu loh Pak. Diri saya bermasalah. Oh ya Pak, apakah Mbak mau mungkin menceritakan kepada saya? Mungkin bisa disampaikan apa yang ingin diceritakan oleh Mbak Dia bisa sampaikan kepada saya. Sebenarnya mungkin ini karena pertama kali saya ikut konseling ya Bapak. Jadi saya tuh agak ragu dan takut karena sebenarnya itu masalah teman-teman kantor. Jadi saya agak takut kalau nanti akhirnya teman-teman saya tuh tahu masalah saya. Oke, oh ya Mbak Dia, saya mengerti apa yang dialami oleh Mbak Dia saat ini karena ini pertama kalinya ya untuk mengikuti sesi konseling gitu. Nah, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu ya untuk apa ya? Mungkin tadi Mbak Dia sempat menyampaikan bahwasanya takut, bahwasanya ini ada data bocor kepada teman-teman Mbak. Oke, jadi begini Mbak. Izin saya menjelaskan terkait dengan regulasi ataupun peraturan dari pelaksanaan konseling ini. Nah, saya sebagai konselor di sini sudah disumpah, sudah memiliki kode etik sendiri, di mana saya harus menjaga kerahasiaan ataupun asas kerahasiaan yang dimiliki oleh konseling saya. Jadi, apapun yang disampaikan, apapun yang dikatakan oleh konseling saya, terutama Mbak Dia juga, itu akan saya jaga kerahasiaannya dan informasi-informasi penting yang ada gitu. Jadi Mbak Dia ini tidak perlu ragu ataupun tidak perlu sungkan untuk menyampaikan cerita-cerita yang ingin disampaikan, dan ini berlaku untuk semua orang, baik itu teman, baik itu rekan kerja saya, baik itu atasan saya. Hanya itu tidak berhak untuk mengetahui masalah yang dialami oleh Mbak Dia begitu. Berarti benar-benar privacy ya Pak dijaga ya. Ya, saya mengerti. Oke, ya betul Mbak, seperti itu yang akan saya lakukan terkait dengan menjaga rahasia ataupun hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Dia. Ya pastinya udah gak malu kan mau bercerita? Enggak. Oke, kenapa harus malu ya Mbak Dia? Konseling ini kan bisa dibuat ataupun bisa digunakan oleh semua khalayak umum ataupun dari umur anak-anak, remaja, dewasa ataupun seperti kita ini yang sudah dewasa. Jadi nggak perlu malu Mbak untuk mengikuti sesi konseling gitu. Saya akan mencoba untuk terbuka dan apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Dia ya saya harap juga bisa terbuka dengan saya. Baik, ya kalau begitu kan saya juga malu lagi saya. Ya, oke, baik kalau begitu untuk sesi konseling ini sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwasanya kita akan membuat perjanjian di mana terkait dengan pelaksanaan sesi konseling ini sendiri
akan berjalan kurang lebih dari 30 menit sampai 50 menit setiap sesinya. Nah, hari ini mungkin udah masuk sesi pertama gitu. Ya. Nanti jika dirasa masih ada yang belum terselesaikan atau mungkin Mbak Dia mungkin masih kurang, wah ini saya masih butuh konseling lagi, kita akan agendakan di pertemuan berikutnya. Nah, maka dari itu perlu adanya persetujuan dari Mbak Dia dulu, apakah dengan hal tersebut Mbak Dia setuju atau tidak, begitu. Setuju, saya jadi harus memanage waktu ya untuk bercerita, nggak berdele-dele. Nah, betul ya, apa yang disampaikan mungkin bisa disampaikan secara saat ini juga. Kalau udah siap langsung digaskan saja, kalau belum siap ya kita pelan-pelan gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin monggo bisa dimulai bercerita terkait permasalahan yang mungkin Mbak alami dan mau disampaikan kepada saya. Permasalahan intinya yang saya rasakan itu teman-teman rekan-rekan saya yang tiap hari ketemu sama saya merasa mereka tuh kok menjauhi saya, mengganggu banget. Oke, menjauh bagaimana ya maksudnya? Jadi gini, sebenarnya saya tuh mulai dari masuk kantor tuh udah punya bestie gitu. Oke. Jadi kita tuh ada berempat, ya berempat orang. Kita tuh udah deket banget, apalagi kita tuh beberapa kali satu project gitu. Nah, saking deketnya kita tuh juga sharing lah apapun itu, keselnya, senangnya, capeknya, gitu. Makan pun juga harus bareng-bareng gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini tuh kayak kerasa banget mereka tuh jauh dari saya, kayak mereka sendirian gitu di kantor itu. Jadi saya terganggu aja gitu. Jadi merasa renggang begitu ya Mbak ya? Iya, hubungannya jadi menjauh begitu ya teman-teman. Iya, betul. Kalau bisa diketahui nih Mbak, tadi kan disampaikan bahwasannya teman-teman itu mulai menjauh begitu ya. Nah, menjauhnya itu mungkin bisa disampaikan nggak sih Mbak? Dan apa sih efeknya buat Mbak? Apa ya? Sebenarnya itu saya tuh masih bingung aja gitu ya, kenapa kok menjauh. Cuman saya tuh merasa kayak kan kita ada project bareng gitu ya, beberapa hari yang lalu apa ya. Nah itu kan saya yang jadi penanggung jawab gitu kan. Nah di situ saya nggak tahu kenapa ya. Kalau dari situ kak, teman-teman saya tuh kayak memandang saya tuh kayak agak sinis gitu loh Pak. Dan ya cara bicaranya mereka tuh udah beda banget gitu. Jadi kita kan yang biasa aja gitu loh, nggak usah formal banget enggak. Mereka ada yang kayak oh iya kayak gitu, yang terlihat menjaga jarak gitu loh. Biasanya kayak gitulah. Berarti kan Mbak juga menyampaikan bahasanya tadi itu ada project dan ada mungkin tugas bareng gitu ya, yang mungkin sekarang karena adanya renggang ini Mbak Dia ini jadi apa-apa dipikir sendiri begitu. Nah, lalu menurut Mbak Dia nih hal apa atau apa sih yang membuat teman-teman Mbak itu terlihat menjauh dari Mbak? Sebenarnya saya tuh belum kepikiran ya kenapa, apa mungkin karena Pak Bos masih amanah saya buat jadi penanggung jawab terus secara sepihak mungkin ya. Terus teman-teman saya kayak yang kok kayak nggak adil, kok nggak dimusyawarahin gitu. Saya sempat kepikiran itu, cuman kayak masuk sih gitu. Jadi ya masih bingung aja, belum ketemu. Dari bos sendiri, dari Bapak sendiri itu apakah sedang memberikan proyek besar kepada Mbak Dia? Iya, besar, proyek yang besar. Oke. Jadi Mbak Dia ini sedang mengerjakan sebuah proyek besar yang dimana itu dikerjakan dalam tim. Lalu apakah teman-teman Mbak Dia tadi itu masuk dalam tim tersebut? Nah kebetulan ini memang 5 orang, jadi saya mau jawab dan 4 ya itu istri saya itu Pak. Jadi kan kerasa banget ya, saya bingung ngajak ngobrolnya gimana kalau mereka menjaga jarak sama saya, terus diskusinya gimana, apa ini project yang nggak cuma sekedar project aja, ada
ada goalsnya gitu. Oke. Lalu kalau boleh saya tahu nih Mbak, apa yang ada di pikiran Mbak Dia ketika sedang mengerjakan dalam satu proyek ini, di mana Mbak Dia ini bersama teman-temannya? Pikirannya gimana sih ketika saya pikiran ya Pak ya, saya lebih ke pikirnya bingung. Kalau perasaannya takut salah langkah mungkin karena saya sekarang dipikir sendiri ya. Jadi kayak ini kalau aku minta tolong ini untuk dia jadi page yang ini gimana ya, kalau aku minta tolong ada perlu bantuan tersinggung nggak ya. Jadi saya merasa serba salah walaupun belum action gitu ya Pak ya gitu. Oke, berarti teman-teman Mbak ini juga semakin menjauh begitu ya? Iya. Apakah mungkin nih Mbak Dia pernah merasa ketika terlalu fokus pada pengerjaan proyek nih ya, kan proyek gede ya, saya percaya Mbak Dia itu memang sedang sibuk-sibuknya gitu, sehingga Mbak Dia ini mengabaikan orang-orang di sekitarnya, mungkin secara tanpa disengaja begitu? Sempat sih Pak, sebenarnya sempat pikiran ya, apa karena sebenarnya ini pressure banget ya Pak buat saya jadi tanggung jawab secara sepihak kan nggak bisa saya kan, aduh Pak maaf nggak mungkin ya, saya harus profesional. Saya ngerasanya sebenarnya apa karena aku merasa ini pressure, under pressure banget, dan aku apa sendiri, jadi aku ya cuma fokus pada aku jadi penanggung jawab, aku harus perfect gitu dalam bekerja. Aku juga merasa mungkin beberapa kali saya pernah mengabaikan teman saya mungkin, jadi ya mungkin mereka merasa kayak kok jadi berubah gitu mungkin ya. Oke. Kalau boleh saya tahu nih Mbak, lalu bagaimana sih Mbak dalam keseharian Mbak Dia menjalin relasi dengan orang-orang di lingkungan sekitarmu? Maksudnya kayak karena ada case atau kasus seperti itu, Mbak Dia ini lalu bagaimana sih untuk berinteraksi secara sosial, menjaga relasinya? Kalau saya orangnya sebenarnya kalau dibilang introvert juga enggak, extrovert juga enggak. Cuman saya orangnya tuh seperlunya gitu Pak. Kalau saya jalan ada yang kenal saya nyapa ya saya sapa balik, kalau enggak ya udah amat. Oke, apakah Mbak Dia ini juga sulit untuk ini ya membuka diri dengan orang lain? Sebenarnya kalau sulit itu tergantung mood ya. Tapi kebetulan mungkin karena di kantor ini akhir-akhir ini moodnya jelek, jadi kayak lebih ke malas aja gitu Pak mau membuka diri. Ini aja yang teman-teman dekat aku yang udah tahu aku aja bisa kayak gitu, apalagi aku sama orang lain gitu. Oke. Baik Mbak Dia, saat ini saya sudah mulai bisa memahami apa yang sedang dialami oleh Mbak Dia, di mana Mbak Dia ini sedang mengalami dijauhi oleh rekan kerja. Ya, kemudian yang saya ingin tanyakan dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita kan tadi sudah membahas terkait dengan hubungannya dengan teman di kantor. Nah, kemudian kita juga membahas lebih mendalam lagi tentang konseling ini, di mana masalah yang terjadi pada Mbak Dia ini adalah dalam hal perasaan dan pikiran dari Mbak Dia sendiri. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa sebenarnya Mbak Dia itu mulai dijauhi oleh rekan kerja, yang sudah sempat kita bahas juga sebelum-sebelumnya. Kalau kalau boleh saya ini dibantu oleh Mbak Dia, tolong disampaikan apa sih menurut Mbak Dia yang Mbak Dia itu rasakan mulai dijauhi rekan kerja, atau mungkin itu sudah dari kapan sih Mbak? Kalau dari kapannya itu ya itu Pak, dari setelah saya dapat proyek di sebagai penanggung jawab. Ya berarti Mbak Dia ini sudah merasakan mulai adanya kerenggangan nih, karena proyek itu kan saya ketahui juga 2 bulan yang lalu ya, berarti kurang lebih mungkin 2 bulan yang lalu gitu ya Mbak? Iya, dua bulan, tapi paling terasa ya satu bulanan ini Pak, paling terasa ya. Oke, mungkin mulainya udah 2 bulan, tapi mulai dirasa banget itu ya kurang lebih 1 bulan ini. Iya, akhir-akhir ini paling mengganggu. Oke, baik. Kemudian Mbak, kalau boleh dibantu disampaikan saja oleh Mbak Dia,
sikap yang dilakukan dari rekan kerja Mbak dia sendiri nih, seperti apa sih dan apa yang mereka lakukan? Ya lebih ke menghindar sebenarnya. Oke. Menghindarnya mungkin ya, ketika saya mau ngajak ngobrol itu mereka tuh kayak langsung ngajak ngobrol yang lain gitu. Saya merasa terabaikan. Ya kayak gitu, kayak anak kecil gitu tingkahnya. Baik. Lalu apakah ada yang mau disampaikan lagi? Apa ya? Lalu teman-teman saya itu lebih kayak nolak secara halus, menghindarnya kayak gitu. Ayo kita makan siang, kan saya sering ngajak. Enggak deh, ini masih ada tanggung kerjaan. Ya, tapi kan lama-lama juga saya terasa gitu loh, kalau mereka menghindar. Baik, saya sudah dapat mulai memahaminya. Lalu kalau boleh saya tahu nih perasaan Mbak Dia terhadap hal tersebut ketika mengalami, ya ketika Mbak Dia ngajak rekan kerjanya untuk yuk makan bareng, tapi ternyata ditolak gitu, atau mungkin nggak mau ada yang diajak gitu, perasaannya gimana sih kalau Mbak Dia? Jujur sedih ya, karena biasanya ada teman-teman saudara senang, lalu lebih kayak marah karena ada penolakan itu kan. Oke, berarti ini ya Mbak ya, tetap ada perasaan sedih ya, kadang-kadang juga disertakan dengan rasa marah. Iya. Baik, saya bisa mulai memahami apa yang Mbak Dia sampaikan dan apa yang Mbak Dia rasakan. Seperti halnya yang sudah Mbak Dia sampaikan tadi, bahwasanya juga merasa kesepian ya, karena teman-teman kantor itu juga mulai menjauh dari Mbak Dia. Begitu, apakah benar? Yes, Oke, lalu kalau boleh saya tahu dan boleh bisa dibantu sampaikan ya dari Mbak Dia sendiri, apakah ada hal yang terbesit dalam pikiran Mbak Dia terhadap masalah yang dialami oleh Mbak Dia saat ini? Terkait masalah ini, yang di pikiran saya tuh lebih ke sebenarnya apa sih yang salah dari diri saya gitu. Terus gimana ya caranya buat memperbaiki relasi ini, karena kan ya saya merasa butuh banget sama teman ini. Lebih banyak ke merenung aja, itu salahnya gimana, Memikirkan hubungan relasi pekerjaan itu ya dengan iya, teman-teman sana. gimana caranya memperbaiki relasi ini. Baik, jadi Mbak Dia ini masih bingung ya apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan kalau boleh tahu nih sampai saat ini, hal yang dilakukan oleh Mbak Dia dalam menanggapi ataupun berinteraksi ya dengan rekan kerja selama kurang lebih 1 bulan ini gimana Pak? Kalau saya sudah berusaha untuk membangun ini interaksi mungkin ya kayak dengan mungkin saat kita rapat kayak oh ya ini menurut kamu gimana, pandangan kamu gimana, ada momen enggak gitu. Cuman kembali lagi karena mungkin ini kan proyeknya kurang 2 minggu lagi ya, kayak lagi itu krusial banget, jadi kayak ini harus dikesampingkan dulu, ini yang penting selesai dulu aja proyeknya terhalang oleh proyek besar ini sih. Tadi mungkin sudah disampaikan apa yang saya tanyakan, kemudian lanjut nih Mbak, apabila boleh saya bertanya terkait dengan pandangan Mbak Dia sendiri ya terhadap diri Mbak Dia sendiri itu seperti apa sih pandangannya? Saya rasa kalau saya ini orangnya asli dan friendly gitu ya, maksudnya mungkin ya kayak tampilan luarnya kayak fancy gitu, cuman saya tuh ambil friendly kalau udah kenal ya. Baik, kemudian dalam bekerja nih Mbak Dia mungkin punya sikap atau kepribadian yang seperti apa yang bisa Mbak Dia sampaikan kepada saya? Kalau dalam bekerja mungkin saya melihat diri saya itu ya fleksibel sih, nggak sepaneng banget dan ya lulus aja gitu, semampu saya. Kemudian nih Mbak, kalau gambaran diri terkait diri sendiri dari Mbak Dia itu terhadap rekan kerja pada saat mengerjakan sebuah pekerjaan ataupun proyek bersama, itu gimana sih? Kalau gambaran diri saya dengan rekan kerja, mungkin saya tuh tipe orang yang suka merangkul. Ayo kita selesai ini biar nggak ada pikiran lagi lah nanti kita pulang. Menurut saya orangnya yang merangkul gitu sih.
Baik, dari apa yang sudah disampaikan Mbak Diah tadi, saya bisa mulai menangkap nih bahwa Mbak Diah ini menggambarkan pribadi Mbak Diah yang sebagai seorang yang ramah, kemudian dalam bekerja Mbak Diah adalah orang yang santai sebenarnya dan cukup fleksibel juga dalam bekerja ataupun menjalankan proyek dan senang mengajak teman-teman rekan kerja untuk bekerja sama ataupun untuk sekedar ya kayak mungkin makan siang bareng, terus pergi main bareng ataupun baik itu secara pekerjaan ataupun di luar pekerjaan begitu. Apakah benar seperti itu, Mbak? Ya, kurang lebih seperti itu sih, Pak. Baik. Wah, gambaran kepribadian yang cukup baik ya, Mbak ya. Di mana menurut saya ini sudah sebenarnya Mbak Diah ini punya pribadi yang cukup unik dan baik sebagai seorang pekerja gitu. Kemudian nih pada saat ini bagaimana sih relasi Mbak Diah dengan rekan kerja untuk akhir-akhir ini sih relasinya itu bagaimana? Ya, tetap kurang baik sih ini karena saya merasa ada yang salah dan di saya otomatis saya juga merasa kayak yang sedikit menarik diri. Gitu. Oke, tidak mengapa Mbak sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mbak Diah ini tadi. Namun alangkah baiknya hal tersebut segera diperbaiki Mbak, di mana hal ini bisa langsung ditangani oleh Mbak Diah ini sendiri, baik itu secara Mbak Diah pribadi ataupun melalui konseling ini. Gitu. Baik, Pak. Oke, sip. Berarti mau ya segera memperbaiki relasi ini. Ya, harus mau nggak mau harus. Oke, baik. Nah, kemudian nih terkait dengan harapan, pastinya Mbak Diah juga punya harapan di mana Mbak Diah ini ingin hal apa sih yang bisa dicapai dalam kesempatan kali ini? Kalau ditanya terkait tentang harapan ya, saya ya pengen sih menjadi pekerja karyawan yang dia mampu bekerja gitu, tapi dengan sesuai dengan kemampuan saya gitu. Oke. Sesuai dengan porsi saya, job desk saya, ya, itu harapan seperti itu. Baik. Lalu apakah ada lagi? Yang penting mungkin bukan termasuk harapan, tapi cuma saya tuh yang penting saya janji sama diri saya apapun pekerjaan itu tanggung jawab harus selesai, harus tuntas gitu. Oke, baik. Dengan hal ini saya sudah mulai bisa memahami bahwasanya Mbak Diah ini memiliki keinginan untuk ya bagaimana? Oh ya, tadi mungkin salah masuk kantor. Oke, kita ini lagi ya Mbak ya. Jadi dalam hal ini saya sudah bisa memahami bahwasanya Mbak Diah ini memiliki keinginan menjadi seorang karyawan yang bisa bekerja sesuai dengan porsinya sendiri, ya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mbak Diah. Oh iya sebentar Pak, saya Oke, gimana? kan masalah saya kan sama teman saya juga harusnya ada harapan ya tentang Ya, teman betul. saya. Harapannya sih ya jadi lebih baik aja deh, nggak harus lebih baik, yang penting kembali lagi aja, bisa akur, bisa akrab, bisa diajak ngobrol. Oke, Sederhana sih. dari harapan yang disampaikan oleh Mbak Diah tadi, ya harapannya juga bisa menjadi ataupun sehingga memiliki ini ya Mbak ya, kayak hubungan relasi yang baik dengan rekan kerja pastinya, dimana bisa menjadi pribadi seperti itu tuh sangatlah pribadi yang begitu hebat begitu, dan menjadi pribadi yang asyik dan enjoy itu juga impian dari banyak karyawan dengan rekan kerja baik ataupun dengan atasan di pekerjaan begitu. Nah, kurang lebih apa begitu ya Mbak ya yang diinginkan oleh Mbak Diah. Iya betul sekali Pak. Oke, sebelum lanjut saya izin tutup pintu dulu karena tadi sebenarnya ada yang salah masuk gitu. Oh iya. Maaf ya. Iya loh Pak. Memang di kantor itu biasanya ini banyak yang mau konseling, tapi kan jadwalnya konselornya ini nggak banyak gitu loh. Oh iya terbatas ya Pak. Iya, tadi ya Bapak saya jadi juga. laku ya. Waduh, ya alhamdulillah gitu ya Mbak ya. Oke,
kita lanjut ya Mbak ya terkait dengan konseling kita. Oke, baik. Aduh sampai ini saya batuk ya. Oke, nggak apa-apa, kita tetap semangat. Baik, dengan harapan yang ingin Mbak Diah tadi capai ya. Kalau boleh saya tahu dan bertanya nih dengan Mbak Diah pribadi, menurut pendapat dan pandangan menjadi seorang karyawan itu tugasnya seperti apa aja sih Mbak? Kalau boleh disampaikan. Dari sudut pandang saya, karyawan itu ya harus mengerjakan apa yang menjadi job desk-nya. Yang diperintahkan bos ya harus dilaksanakan. Dimana kita sebagai bawahan gitu ya harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik. Kemudian terkait dengan kemungkinan terburuk dalam bekerja yang akan diterima oleh Mbak Diah sendiri pada saat ini, mungkin apa sih Mbak kemungkinan terburuk yang apa ya? Wah ini bakalan saya alami nih ya. Karena saya sebagai karyawan bukan yang punya perusahaan, ya mau nggak mau kita harus tuntutan ya, tuntutan mau nggak mau harus kerjain dulu. Nggak bisa, tapi harus bisa dan lebih ke keluar dari zona nyaman aja sih. Challenging saya gitu kayak nggak bisa ditebak ini yang di sini dapat pekerjaan apa lagi. Kalau aku nggak bisa, ya harus bisa gimana caranya gitu. Betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Diah. Pemikiran cukup bagus dan menurut saya itu relate dengan kita seperti itu. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh Mbak Diah ini menurut saya sudah baik dan baru saja tanpa Mbak Diah sadari, Mbak Diah itu sudah menyampaikan sebuah resiko di dalam pekerjaan yang diambil oleh Mbak Diah sendiri. Yaitu salah satunya harus siap dan siaga menerima tuntutan pekerjaan dari atasan, dari yang secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara tidak langsung hal tersebut bisa menjadi sebuah pressure ataupun tekanan bagi diri kita sendiri. Begitu, Mbak. Ya. Baik. Lalu kalau dari Mbak Diah pribadi, Mbak Diah ini tuh ingin menjadi karyawan yang bekerja seperti apa sih Mbak? Ya seperti yang saya bilang tadi lebih ke porsinya aja enjoy dan karena saya butuh teman-teman ya saya mau teman aja gitu yang relasi yang bagus dengan teman-teman kantor gitu, nggak mau individualis. Wah, keinginan yang sangat baik ya. Saya salut mendengarnya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mbak Diah tadi itu adalah goals atau keinginan dari semua karyawan yang bekerja. Namun alangkah baiknya kita juga harus bisa memahami dan menerima konsekuensi yang ada pada saat kita bekerja. Nah, karena pasti di seluruh perusahaan itu sudah ada standar operasionalnya atau SOP yang sudah ditentukan. Jadi tidak perlu khawatir bila akan bekerja di luar porsinya. Nah, sebenarnya Mbak Diah ini sudah di posisi tersebut, benarkah seperti itu? Ya kalau ditelaah dengan teliti dan baik ya yang disampaikan Bapak benar sudah. Oke, baik. Tanpa Mbak Diah sadari, Mbak Diah juga sudah menyampaikan real self dan ideal self dari Mbak Diah sendiri. Begitu. Apa itu ideal self Bapak? Saya nggak paham saya bahasa kayak gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya saya belum menyampaikan terkait dengan ideal self ataupun real self. Baik, saya bantu jelaskan apakah diizinkan? Iya. Baik, jadi real self adalah merupakan sebuah kondisi seseorang yang sedang mengalami sebuah peristiwa ataupun kebiasaan dalam hidup saat ini. Nah, sedangkan untuk ideal self itu merupakan sebuah keinginan atau mudahnya ini dapat dipahami itu sebagai ini Mbak, ya impian dalam kehidupan dari Mbak Diah sendiri itu adalah ideal self. Begitu. Jadi real self itu kalau saya nangkepnya ya penyebab datangnya dari masalah gitu. Ya bisa kurang lebih seperti itu. Jadi begitu. Terus ini ya Pak terkait dengan ideal self ini pada diri saya. Yaitu saya kan pengen jadi karyawan yang enjoy fleksibel sesuai porsinya gitu. Itu
itu apakah benar nggak saya maksudnya ijazah saya berarti kan keinginan saya pengen jadi karyawan yang seperti saya porsinya, terus enjoy, fleksibel, terus memiliki relasi yang baik dengan teman-teman. Apakah benar yang saya tangkap? Ya, betul banget apa yang Mbak dia sampaikan tadi, benar adanya bahwasanya ya itulah ijazah dari Mbak dia. Tuh. Ini Pak, lalu untuk memperbaiki relasi dengan teman-teman kerja saya bagaimana? Oke, jadi ya bertanya terkait dengan hal tersebut. Baik, tadi Mbak dia itu sudah sempat menyampaikan terkait dengan hal tersebut loh, tanpa Mbak dia sadari. Kemudian kalau saya boleh tahu nih dari rencana Mbak dia sendiri, rencana Mbak dia sendiri aja deh, apa sih yang mau dilakukan? Jujur saya juga nggak tahu Pak. Oke, baik. Apakah Anda benar-benar belum tahu ada rencana ataupun langkah kecil saja deh? Kalau semisal belum ada rencana besar, boleh deh disampaikan terkait dengan rencana kecil begitu, atau langkah kecil. Apa ya? Kalau saya mungkin secara pribadi mungkin ini ngobrol dulu sama teman-teman saya mungkin. Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Dia. Ya, menurut saya dan menurut pendapat saya sudah baik dengan apa yang Mbak Dia tadi sampaikan, langkah kecilnya itu. Benar sekali, tindakan yang Anda ingin lakukan ini memang sebuah langkah kecil, namun ya itu bisa berdampak besar bagi Mbak Dia. Nah, lalu apa yang ingin Mbak Dia lakukan atau apa ya yang masih membuat Mbak Dia ini bingung? Kalau jujur ya saya itu takut gimana ya saya deketin teman-teman saya, terus gimana mulai ngobrolnya itu gimana, takut aja gitu salah ngajaknya atau saya salah ngobrolnya. Oke, apakah Mbak Dia sudah pernah mencobanya untuk berbicara secara langsung? Kalau yang untuk hal serius buat kami masing-masing ya pribadi relasinya Belum ya. Nah, alangkah baiknya Mbak Dia dicoba dulu lah untuk berbicara dengan rekan kerja. Mbak Dia ini sebenarnya punya potensi untuk bisa berani berbicara dengan teman-temannya. Nah, mungkin saja bisa dimulai pada seseorang yang mungkin dulunya sangat dekat dengan Mbak Dia, mungkin paling bisa memahami Mbak Dia juga, dulunya bisa diajak ngobrol dulu gitu. baik. Akan saya coba ya, mungkin saya harus membesarkan hati saya, menguatkan tekad saya, memberanikan diri. Ya, apa saja. Ya, benar yang dikatakan oleh Mbak Dia, ya harus dibenarkan dari diri sendiri, mulai dari tekad, keberanian itu dimulai dari Mbak Dia sendiri. Saya yakin bahwa Mbak Dia ini mampu dan bisa melakukan hal-hal tersebut yang sudah disampaikan oleh Mbak Dia. Ya, saya juga barusan kepikirannya, ya kalau bukan saya yang mengawali siapa lagi gitu. Kalau bukan saya yang inisiatif terus mau siapa lagi, karena kan saya yang butuh gitu. Oke, mungkin supaya nanti Mbak Dia bisa bebas ngobrolnya juga dan bisa lebih nyaman, itu bisa dilakukan dengan kayak apa ya, mungkin bisa memulainya dengan mengajak keluar, atau mungkin bisa diajak yang ngobrol yang nyaman itu gimana sih, nanti bisa dibarengi mungkin sambil tadi kan sudah dikatakan mau staycation gitu ya, sudah diajak Ya, bisa dicoba begitu. ya akan saya coba Pak. Baik, bagus Mbak Dia. Saya acungi jempol terkait dengan keberanian Mbak Dia untuk mencoba itu begitu. Manusianya terus belajar kok. Itu. Oke, kalau begitu saya akan merangkum apa saja yang mungkin sudah kita bahas selama konseling ini begitu ya Mbak Dia ya. Jadi Mbak Dia ini merasa bahwa dijauhi oleh teman-teman kantornya, diawali hal tersebut
lalu Mbak Diah merasa bingung di mana letak kesalahan dari Mbak Diah itu sendiri, sehingga bisa dijauhi oleh teman-teman. Nah, Mbak Diah juga memiliki tekanan dalam proyek bersama teman-teman, yang mana Mbak Diah ini ditunjuk sebagai mungkin ini ya Mbak ya, pemimpin dalam proyek tersebut, atau bisa disebut sebagai bos penanggung jawab begitu. Nah, Mbak Diah juga merasa canggung untuk mengajak diskusi oleh teman-teman Mbak Diah sendiri atau rekan kerja Mbak Diah. Mbak Diah karena mungkin merasa memiliki relasi pertemanan yang sudah terlanjur renggang atau terlanjur jelek. Tuh, dan sekarang setelah kita melakukan konseling, Mbak Diah menyadari bahwasanya true self dari Mbak Diah itu bertentangan dengan ideal self dari Mbak Diah sendiri. Nah, sekarang Mbak Diah sudah mengetahui harus melakukan apa dan seperti apa untuk memperbaiki relasi pertemanan dan dengan rekan kerja di kantor. Dan demi kebaikan dan kenyamanan dari Mbak Diah setelah di kantor, Mbak Diah akan bertindak apa yang sudah direncanakan tadi. Apakah benar seperti itu, Mbak? Ya, yang Bapak sampaikan. Oke, baik Mbak Diah. Lalu untuk mencapai ideal self dari Mbak Diah berencana untuk ngobrol dulu ya sama teman-teman paling terdekat lah ya, paling akrab mungkin dulunya dengan Mbak Diah, dan bisa bisa Mbak percaya supaya Mbak Diah itu juga tahu apa salah dan Mbak Diah mau seperti apa begitu. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki pertemanan, dan Mbak juga mungkin dengan teman-teman di kantor ini juga terus berusaha gitu ya, dengan usaha Mbak Diah sendiri. Ya, Mbak juga akan bekerja sewajarnya saja, tidak sepaneng. Mbak bisa bekerja dengan santai, nyaman, pertemanan pun tidak terganggu, begitu ya Mbak ya, terkait dengan ideal self. Iya, betul sekali Bapak. Saya juga sudah bertekad untuk melakukan itu semua. Ya, harapannya ya semoga bisa berjalan dengan baik, gitu harapannya. Baik Mbak Diah, kalau begitu kita sudah menemukan kesepakatan mengenai rencana langkah dan apa yang akan dilakukan Mbak Diah dan ditempuh demi mencapai ideal self dari Mbak Diah itu sendiri. Sehingga berhubung ini ya Mbak ya, waktu kita ini ternyata tanpa kita sadari sudah berjalan begitu cepat, dan ini sudah mencapai kesepakatan kita di awal tadi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, atau apakah Mbak masih menginginkan adanya konseling lagi di kedepannya? Sepertinya masih pengen ngobrol lagi sama Bapak. Oke, baik kalau begitu Mbak bisa mungkin chat ke nomor WA saya yang kemarin Mbak dia WA pada saya. Saya akan menjadwalkan pertemuan dengan Mbak Diah ya, mungkin kapan ya Mbak ya? Coba kita tanda-tangan dulu. Bapak nggak kelihatan, saya minus soalnya. Iya, itu saya ada konsul. Oke, mungkin kita bisa lihat progres Mbak Diah ini selama 2 minggu ke depan begitu. Terlebih dahulu gitu gimana Pak? 2 minggu ke depan. Ya, Berarti kan tanggal berapa? Ya, Oh, 2 iya. minggu itu tepat besok. berarti pas habis proyek saya udah selesai tuh Pak ya. Benar-benar ya. Iya, bisa. Baik Pak, kalau begitu saya berterima kasih banyak atas bantuan dari Bapak dan kesediaannya untuk mendengarkan cerita saya yang masih anak kecil, padahal sudah tua hitungannya ya Pak ya. Oh enggak, itu wajar di alam manusia Mbak. Sekali lagi saya terima kasih banyak Bapak, sangat membantu saya. Terima kasih Bapak. Ya, di sini saya hanya bisa mengucapkan sama-sama. Saya percaya bahwa Mbak Diah ini orang yang kuat, orang yang mampu menghadapi masalahnya sendiri. Semoga apa yang direncanakan oleh Mbak Diah tadi lancar. Semoga Mbak Diah juga berani bertemu dengan temannya, mengobrol secara langsung, dan bisa meneruskan proyek-proyek seterusnya dengan lancar. Pokoknya tetap semangat ya Mbak ya.
Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu Ya. Pak. Oke. Masih banyak. Ya, hati-hati ya Mbak ya. Iya. Ya, Mbak. Ya.